Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzaki yang akan mempresentasikan tentang analisa sistem point of sale restoran. Selanjutnya agenda yang akan dibahas yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Yang kedua tabel analisis kebutuhan user. Yang ketiga tabel analisis kebutuhan sistem. Yang keempat tabel analisis pieces. Yang kelima use case diagram. Yang keenam activity diagram dibagi dua, yaitu penjualan dan admin. Yang ketujuh, kelas diagram. Yang ke-8, sequence diagram. Latar belakang dan tujuan. Meja restoran adalah suatu usaha F&B yang menjual makanan dan minuman terutama bidang kopi. Selama ini kegiatan pengolahan penjualan pada usaha ini masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan media kertas, kemudian baru dipindahkan ke komputer. Maka diperlukan alat bantu atau sarana yang memadai, misalnya diperlukan alat pengolahan data berupa komputer beserta perangkat pendukungnya, serta kemampuan sumber daya manusia untuk pengoperasiannya. Dengan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi pembelian dan penjualan barang atau point of sale yang dapat membantu pencatatan transaksi. Tujuan saya adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan barang yang diterapkan pada sebuah perusahaan atau instansi, yaitu restoran, sebagai sarana untuk memudahkan penginputan dan pengolahan data transaksi pembelian dan penjualan, agar meminimalisir terjadi kesalahan, agar mudah untuk mengetahui jumlah stok barang, sehingga dapat menghindari terjadinya stok minus, dan terakhir agar dihasilkan laporan-laporan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu ada tabel analisis kebutuhan user. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama kasir, kebutuhan pengguna aplikasinya 1 melakukan login, 2 melakukan transaksi baru, 3 membuat kode produk, memasukkan kode produk yang dipilih jika masih tersedia. Apabila stok produk kosong maka tidak dapat dipilih. Yang keempat memasukkan jumlah produk. Yang kelima memasukkan member atau customer yang melakukan transaksi. Yang keenam, memasukkan jumlah nilai uang yang diterima. Yang ketujuh, simpan transaksi. Yang delapan, cetak nota dan memberikan uang kembalian kepada customer. Selanjutnya, yaitu sistem dapat melakukan yang satu, verifikasi data username dan password untuk melakukan login. Yang kedua, mengecek stok ketika kasir memilih produk yang dipilih. Yang ketiga, menerima data transaksi. Yang keempat, mengirimkan nota ke kasir. Selanjutnya yaitu aktor admin. 1. Melakukan login. 2. Membuat, mengupdate, menghapus, dan menyimpan master data kategori, produk, member, dan supplier. Yang ketiga, membuat, mengupdate, menghapus, dan menyimpan data transaksi, yaitu pengeluaran, pembelian, penjualan, transaksi aktif, dan transaksi baru. Yang keempat, mengawasi dan mengunduh laporan pendapatan berdasarkan tanggal yang dipilih. Yang kelima, membuat, mengupdate, menghapus, dan menyimpan akun kasir. Yang keenam, mengupdate dan menyimpan pengaturan dalam aplikasi point of sale. Yang ketujuh, dapat melakukan transaksi sama seperti kasir namun tidak diwajibkan. Dan 8, melakukan maintenance aplikasi atau web. Selanjutnya, tabel kebutuhan sistem. Yang pertama, monitor spesifikasi minimumnya yaitu 14 inci dengan resolusi 1366 x 768 pixel. Selanjutnya, prosesor spesifikasi minimumnya AMD Ryzen R3 3200U dengan 1 MB cache 2.5 GHz up to 3.4 GHz. Selanjutnya grafis, spesifikasi minimumnya AMD Radeon Vega 3. Berikutnya RAM,
spesifikasi minimumnya 4 GB DDR4. Selanjutnya ada penyimpanan storage dengan spesifikasi minimumnya 256 GB HDD atau hard disk. Selanjutnya internet, spesifikasi minimumnya Wi-Fi. Selanjutnya sistem operasi dengan spesifikasi minimumnya Windows 7. Kemudian yang terakhir yaitu browser, dapat menggunakan Firefox, Google Chrome, dan Microsoft Edge. Di sini terdapat tabel analisis bisnis. Yang pertama ada performance dengan permasalahan dalam melakukan transaksi penjualan pada saat ini. Meja restoran membutuhkan waktu respon rata-rata 15 menit untuk 1 hingga 2 produk sehingga menimbulkan waktu yang lama. Selanjutnya information. Permasalahannya ada 2, yaitu yang pertama, isi dari informasi seperti data stok barang yang tidak akurat. Yang kedua, sering terlambatnya laporan transaksi penjualan, pembelian, dan stok barang. Visi selanjutnya yaitu ekonomik, dengan permasalahan penggunaan nota, kartu stok, buku transaksi, dan kertas untuk dijadikan laporan yang terlalu banyak. Visi selanjutnya yaitu kontrol, permasalahannya perusahaan tidak dapat mengontrol jumlah stok barang dan perkembangan transaksi pada perusahaan setiap bulannya. Visi selanjutnya itu efisiensi, waktu yang diperlukan dalam mencari data seperti stok barang relatif lama. Visi yang terakhir yaitu service, dengan permasalahan proses yang lama bagi bagian administrasi untuk memeriksa stok barang. Yang terakhir, belum adanya sistem yang mengatur secara tepat mengenai transaksi penjualan, pembelian, stok, dan laporan pendapatan. Selanjutnya ada use case diagram pada aplikasi POS ini. Di sini terdapat 3 aktor yaitu kasir, customer, dan admin. Kasir itu sendiri dapat mengakses transaksi dengan include yaitu input makanan minuman, jumlah harga, dan pembayaran. Lalu kasir juga dapat mengakses login, stok produk report, dan dapat print resep atau nota. Selanjutnya ada aktor yaitu customer yang hanya bisa melakukan transaksi di tempat dan dapat mengcancel transaksi. Yang terakhir yaitu aktor admin dapat mengakses data member, laporan pendapatan, mengakses penjualan, mengakses pembelian, mengakses pengeluaran, mengakses supplier, dan dapat mengakses update stok produk. Selanjutnya ada activity diagram pada penjualan. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama customer, kasir, sistem, dan admin yang dimulai dari customer memilih menu. Kemudian kasir membuat transaksi. Selanjutnya menginputkan menu dari menu yang dipilih, lalu mengirimkan kepada sistem. Sistem melakukan cek stok produk, jika kosong, maka mengirimkan kepada admin sebuah notifikasi, lalu admin melakukan pembelian stok kepada supplier, lalu admin mengupdate stok, lalu mengirimkan kepada kasir, update-nya melalui sistem bahwa barang sudah ready. Lalu kasir menghitung total menu, lalu mengirimkan tagihan, dan customer menerima tagihan, kemudian melakukan payment, pembayaran. Selanjutnya, kasir menerima pembayaran dari customer, lalu menyimpan transaksi di sistem, kemudian admin menerima transaksi dari kasir melalui sistem, lalu admin mengirimkan status berhasil transaksi kepada kasir melalui sistem, lalu kasir dapat mencetak nota transaksi, kemudian customer menerima nota, lalu selesai.
Selanjutnya activity diagram sebagai admin. Di sini terdapat dua tabel, yaitu ada admin dan sistem. Yang pertama, admin melakukan login, lalu sistem menampilkan form login. Admin mengisi email dan password, lalu melakukan pengecekan sistem. Jika tidak, maka harus menginputkan email dan password kembali. Jika benar, maka sistem menampilkan dashboard. Lalu, admin dapat melakukan laporan pendapatan. Sistem menampilkan laporan pendapatan. Lalu sistem otomatis mengunduh laporan pendapatan. Admin lalu menerima laporan pendapatan. Jika sudah menerima, admin dapat melakukan monitor stok produk. Sistem menampilkan stok produk. Admin dapat membeli stok. Jika tidak, maka hanya menampilkan saja. Jika membeli, admin melakukan pembelian kepada supplier, lalu mengubah stok produk di sistem, yang admin lalu melakukan update stok produk. Jika sudah melakukan update stok produk, admin melakukan memanage akun kasir, lalu sistem menampilkan list akun kasir. Admin melakukan create update delete. Jika iya, sistem menampilkan create update delete-nya pada akun kasir. Jika tidak, langsung melakukan logout. Jika iya, tadi selanjutnya melakukan create update delete, lalu menyimpannya, lalu kemudian logout. Selesai. Selanjutnya yaitu kelas diagram point of sale pada restoran. Di sini terdapat beberapa kelas. Yang pertama, login. Login di sini terdapat dua atribut yang hanya bisa melakukan login saja. Atribut tersebut ada username dan password dengan tipenya varchar, password juga varchar. Selanjutnya ada report. Kelas report yang berisikan laporan pendapatan, tanggal pendapatan dengan tipe datanya tanggal. Di sini admin dapat melakukan mengunduh report. Lalu sistem akan menampilkan display laporan pendapatan. Kemudian ada kelas setting. Di sini ada atribut ID setting dengan tipe data integer, ada nama perusahaan dengan tipe varchar, ada alamat dengan tipe teks, dan telepon tipenya varchar, yaitu hanya dapat melakukan update. Di sini ada kelas sistem POS, yaitu hanya menampilkan layanan point of sale dan penjualan restoran. Selanjutnya ada kelas transaksi penjualan. Di sini ada atribut kode produk dengan tipe varchar, dan selanjutnya ada atribut member, string, dan atribut diterima yaitu tipenya integer. Di sini admin melakukan penginputan data dan pembayaran transaksi. Di sini artinya yaitu hanya satu orang admin yang dapat mengakses transaksi penjualan. Selanjutnya produk. Ada kelas produk yaitu ada kode produk tipe varchar, ada nama, merek, nama kategori, harga beli, harga jual, diskon, stok. Di sini admin dapat melakukan insert, mengubah, melihat, dan menghapus. Selanjutnya ada kelas kategori dengan atribut kode kategori, nama kategori dan tipe. Di sini hanya menampilkan display kategori. Selanjutnya ada kelas member dengan atribut kode member, nama, alamat, telepon. Di sini admin bisa melakukan insert, mengubah, melihat, dan menghapus. Lalu selanjutnya
Ada kelas penjualan. Di sini ada nomor penjualan, kode member, total item, total harga, diskon, total bayar, dan kasir. Di sini admin dapat melakukan display penjualan, lihat, dan menghapus. Lalu ada kelas pengeluaran, yaitu ada deskripsi, tipenya varchar, lalu nominal dengan tipe integer. Di sini admin dapat melakukan insert, mengubah, melihat, menghapus. Berikutnya ada kelas pembelian, yaitu ada nomor pembelian, tipenya integer, ada no supplier integer, total item integer, total harga integer, diskon tin in, lalu ada total bayar yaitu integer. Di sini admin dapat melakukan insert, mengubah, melihat, menghapus. Lalu ada kelas supplier dengan atribut kode member, tipe integer, ada nama, tipe varchar, alamat, tipe teks, telepon, tipe varchar. Di sini admin dapat melakukan insert, mengubah, melihat, menghapus. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara kelas dengan kelas. Yaitu yang pertama login dengan setting, artinya hanya satu admin yang dapat mengubah sebuah setting itu pada sebuah perusahaan. Dan jika login dengan report, hubungannya yaitu seorang admin hanya dapat melihat satu report saja. Selanjutnya login dengan transaksi penjualan, artinya transaksi penjualan ini hanya bisa diakses jika harus melakukan login terlebih dahulu. Dan 0 titik-titik bintang ini yang mengartikan bahwa tidak diwajibkan untuk melakukan transaksi penjualan. Dan ini juga sama, satu produk hanya satu kategori. Ini satu penjualan dapat lebih satu member. Selanjutnya ini 0 titik bintang itu yang mengartikan tidak tidak terjadinya penjualan sampai terjadinya penjualan dengan pengeluaran, ini artinya tidak diwajibkan. Selanjutnya yang terakhir ada sequence diagram point of sale. Di sini ada beberapa data akses yang dapat dilihat. Yang pertama, admin lakukan penginputan username password, lalu dikirim pada data akses login, kemudian menyimpannya di database. Selanjutnya, admin menginputkan kode produk member diterima. Lalu di sini saya membuat objek kode produk, tujuannya agar meminimalisir terjadi kesalahan pada penginputan. Lalu jika sudah mengisi ini, dapat mengirimnya kepada data akses transaksi penjualan yang kemudian disimpan di database. Kemudian selanjutnya admin menginput kode produk, nama, merek, nama kategori, harga beli, harga jual, diskon, stok. Lalu di sini saya membuat objek kode produk, itu sama tujuannya untuk meminimalisir kesalahan. Di sini lalu mengirimnya kepada data produk, lalu menyimpannya di database. Selanjutnya, admin melakukan input kode kategori, nama kategori, lalu tipe. Kode kategori saya membuatkan objek, sedangkan nama kategori tipe itu tidak membuatkan objek. Lalu dikirim kepada data akses kategori, lalu menyimpannya di database. Selanjutnya, admin melakukan search sama show. Show, saya membuat objek, search-nya tidak, lalu dikirim ke data akses penjualan, lalu disimpan di database. Selanjutnya, admin input kode member, nama, alamat, telepon.
Kode member saya membuatkan objek, sedangkan nama, alamat, telepon itu tidak. Dikirim kepada data akses member, lalu disimpan di database. Selanjutnya, admin menginput deskripsi dan nominal. Ini saya tidak membuatkan objek, lalu dapat mengakses ke data pengeluaran. Ini jika tidak terjadi pembelian dapat cancel, lalu admin tidak melakukan pengisian atau penginputan. Jika iya, lalu menyimpannya di database. Selanjutnya, admin mengisi no pembelian, supplier, total item, total harga, diskon, total bayar, lalu mengirimnya ke data akses pembelian, lalu menyimpannya di database. Lalu admin mengisi kode member, nama, alamat telepon, lalu mengirimnya ke data akses report. Lalu supplier, maaf. Lalu disimpan di database. Selanjutnya yang terakhir yaitu admin memilih laporan pendapatan dan menginput tanggal pendapatan. Di sini saya tanggal membuatkan objek, lalu mengirim jika sudah lalu mengirim kepada data report. Lalu disimpan di database. Di sini database melakukan pengecekan, jika semua sudah benar, maka database akan mengirimkan feedback kepada admin. Lalu selesai. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.